Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perintah yang Baru, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini adalah Perintah yang Baru. Perintah baru yang mana? Bukankah kita ini sudah hidup saling menolong? Bukankah kita sudah hidup rukun dan berdamai satu dengan yang lainnya? Bukankah kita sudah peduli pada orang lain yang membutuhkan perhatian kita? Bukankah sudah diperintahkan oleh Nabi agar kita mengasihi sesama kita? Tapi mengapa kita juga membenci musuh kita? Perintah yang baru itu bunyi lengkapnya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi mengandung makna timbal balik, artinya kedua belah pihak harus saling mengasihi, saling peduli, saling memahami, dan yang terpenting bertindak seperti Yesus dan meneladan Bapaknya. Tuhan Yesus dan Bapaknya sudah mengasihi kita, bahkan sebelum kita diciptakannya. Tuhan Yesus peduli, memahami, mengasihi, mengampuni, dan menyerahkan hidupnya untuk melepaskan kita dari kuasa yang jahat dan menyucikan hidup kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan Yesus agar kita saling mengasihi sama seperti dirinya dan juga Bapaknya sudah mengasihi kita sehabis-habisnya. Bapaknya menyediakan rezeki bukan hanya untuk burung pipit yang tidak menabur, tetapi juga untuk kita manusia yang dijadikannya. Bapa yang sama memberikan hujan untuk semua orang, untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat. Namun, apakah kita mengerti cinta kasih-Nya itu? Tuhan Yesus peduli pada orang-orang yang buta, yang lumpuh, yang kusta, yang berdosa, yang mati. Ia mau yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, yang berdosa bertobat, dan yang mati hidup kembali. Ia menghendaki kita hidup dalam saling mengasihi dan memahami bahwa setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kedua untuk setiap orang berdosa untuk bertobat. Maka tidaklah berlebihan kalau dia berkata kepada Petrus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kamu harus mengampuni saudaramu yang datang kepadamu
untuk diampuni dosanya. Mereka itu anggap saja sedang tersesat. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat kepadaku. Saudara-saudari terkasih, perintah yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu harus dilakukan dan diwujudkan dalam kehidupan oleh kita semua yang telah percaya kepadanya dan dibaptis dalam namanya. Bukan baptis yang menandakan kita sebagai milik Kristus pada tempat pertama, melainkan menghayati rahmat baptis itu adalah faktor penyempurnaannya dan menjadi ciri dan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Ia berfirman pada kita hari ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sekali lagi saya mau bertanya, apa ya kepadamu? Apakah identitasmu sebagai murid Yesus? Kita hening sejenak. Ya, jikalau kita saling mengasihi, kita harus meneladani Tuhan Yesus sendiri. Semasa hidupnya di antara kita, Tuhan Yesus telah menunjukkan wajah Allah Bapa yang sempurna. Seperti Bapaknya, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang diselamatkan. Maka, seperti Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki rasa peduli akan keselamatan orang lain. Caranya, yaitu dengan mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus peduli pada penderitaan sesama, kita pun harus memiliki watak itu. Kalau Tuhan Yesus berbelas kasih kepada seorang pendosa, kita pun harus memiliki habitus itu. Kalau Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa dan mereka yang menyalibkannya, itulah bukti nyata kalau ia memerintahkan Petrus untuk mengampuni tanpa batas. Mengasihi itu suatu keharusan, bukan sebuah pilihan. Jadi, kita adalah milik Kristus. Kita pun harus menjadi Kristus yang lain. Caranya adalah saling mengasihi seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudari terkasih, ketika ditanya oleh seorang muridku, apakah yang membedakan orang Kristen dari orang lain yang bukan Kristen? Karena kita tidak punya kata-kata yang cukup baik untuk menjelaskan hal tersebut, saya meminta anak-anak untuk membuka Alkitab dan menemukan ayat-ayat dalam Injil berikut ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja,
apakah lebihnya kamu dari orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Inilah rangkuman identitas seorang murid Tuhan Yesus. Ia harus mengasihi seperti Yesus dan Bapa di surga, tanpa membeda-bedakan orang dan latar belakangnya, dan tidak mengingat-ingat masa lalunya. Apakah aku sudah berusaha untuk mengasihi sesamaku seperti Yesus mengasihiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan akan identitas kami sebagai murid Yesus dan dididik untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau dan Yesus sudah lakukan untuk kami. Bantulah kami untuk melakukannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.